kedua. Keadaan mudhofun ilaih harus majrur, tak ya beristabilo. Mudhofun ilaih bukan mudhofu, mudhofun tanwin kan. Mudhofun ilaih haruslah majrur. Jadi wajib. Ingat, wajib majrur. Berarti yang wajib majrur itu isim ke-1, isim kedua. Isim kedua wajib, dia tidak boleh tidak harus majrur. Sedangkan mudhof tergantung kedudukan dalam jumlah, marfu atau mansub atau majrur. Jadi ada isim nih, dua, kita gabungkan, kita sandarkan yang satu ke yang dua. Isim pertama namanya mudhof, isim kedua namanya mudhof ilaih. Yang wajib jar itu isim kedua, yaitu namanya mudhof ilaih. Majrurkan, ya tanda majrurnya terserah ya. Yang penting kita tahu bahwa ini jar gitu ya. Ini jar. Lihat contoh, kita baca bareng-bareng yang di atas. Ikuti saya. Daftaru aliyin, baitu amrin, khatamu zahabin. Daftaru aliyin, isim pertamanya mana? Daftaru. Isim keduanya mana? Aliyin. Isim pertama namanya mudhof, isim kedua namanya mudhof ilaih. Yang wajib jar adalah mudhof ilaih. Isim ke, maka dijarkan. Daftaru aliyin, aliyin, jangan tanggung ya. Yang kedua baitu amrin. Mana? Kenapa amrin majrur? Mudhof ilaih. Khatamu zahabin, zahabin emas, khatamu cincin, cincin dari emas. Khatamu hadidin, khatamu zahabin. Zahabin kenapa majrur? Mudhof ilaih, itu jawabannya. Jangan mikir hanya huruf jar, karena kan ini tidak ada huruf jar. Berarti ada dua ya. Yang pertama dia majrur bisa karena ada huruf jar. Yang kedua dia majrur karena idhofah, wabil khusus sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu isim kedua. Kalau mudhof tadi disebutkan oleh Ustaz Aceng, tergantung kedudukan dalam kalam, dalam jumlah. Kalau dia sebagai fa'il, misalkan apa, atau sebagai khobar, silahkan dia marfu'kan. Tapi kalau sebagai maf'ul bih, seperti ro'aitu misal, saya melihat buku Ali. Ro'aitu daftaro aliyin, tetap aliyin, tetap. Saya lewat, marartu bi daftari aliyin. Hadza, ini daftaru aliyin. Masukkan ro'aitu. Masukkan marartu bi. Nah, sekarang baitu amrin, masukkan hadza. Bagus. Mansub. Diulang, mansub. Ra'aitu bai mansub. Bai ta mansub ta. Ulang. Ra'aitu amrin. Tetap amrin jangan berubah karena dia mudhof ilaih. Kalau mudhof tergantung jabatan tadi. Masukkan majrur marartu. Bagus. Marartu bi baiti amrin. Terakhir. Ini pakai ini hadza, ini cincin emas. Nah, jangan ditanwin. Hadza khatamu zahabin. Mansub. Mansub, mansub. Ra'aitu khatama zahabin. Majrur. Tuh.
Hadza khatamu dzahabin. Ra'aitu khatama dzahabin. Marartu bi khatami dzahabin. Khatamu, khatama, khatami itu mudhof. Jadi mudhof itu tergantung kedudukan dalam jumlah. Marfu kalau jadi tadi khobar, mansub kalau jadi maf'ul bi, majrur karena ada huruf ba. Marartu bi, majrurun bi harfil jar dia. Marartu bi khatami. Kalau zahabin semuanya majrur karena dia mudhofun ilaihi. Ingat mudhof ilaihi itu wajib jar. Wajib dia. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena majrurun bil idhofah. Majrurun bil idhofah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Isim pertama namanya mudhof. Isim kedua namanya yang wajib jar adalah yang wajib jar adalah mudhof ilaih. Nah, terakhir di sini ini sedikit beliau singgung ya. Syarat mudhof. Syarat mudhof yang ini ya, syarat idhofah. Syarat idhofah ada 3. Dalam kurung mudhof yang ini biar paham. Syarat mudhof. Bukan syarat. Kalau idhofah kan ada mudhof ilaih. Ini syarat mudhof. Tulis syarat mudhof ada 3 yaitu beri stabilo. 1. Tidak boleh tanwin, stabiloan. 2. Tidak boleh ada nun musanna atau jamak muzakkar salim, tambahkan stabiloan. Biar gampang, tidak boleh ada semuanya ya. Semuanya tidak boleh ada ya. 1. Tidak boleh ada tanwin. 2. Tidak boleh ada nun di musanna atau jamak muzakkar salim, tambahkan. Ini syarat mudhof. 1. Tidak boleh ada tanwin. 2. Tidak boleh ada nun. Karena tanwin itu nun, ingat. Kitabun nun kan tanwin, nun itu teh. Maka yang kedua nun. 1. Tidak boleh ada tanwin. 2. Tidak boleh ada nun yang di musanna. Karena musanna kan apa rumusnya? Ani, aini, tak nun itu hilang. Tidak boleh di mudhof, ingat syarat mudhof. Ini beri tanda ini mudhof, bukan idhofah saja. Syarat mudhof. Jamak mudzakkar salim pun sama. Jamak mudzakkar salim rumusnya apa? Una, ina. Nanti una dan ina nun yang itu hilangkan, tidak boleh ada. Karena syarat kedua itu nun yang ada di musanna, nun yang ada di jamak mudzakkar salim tidak boleh ada. Nanti contohnya ada. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada al. Gitu ya. Tidak boleh ada al. Tidak boleh ada al. Begitu saja. Jadi biar gampang menghafalnya, tidak boleh semuanya ya. Tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada nun di musanna dan jamak mudzakkar salim karena hanya 2. Yang ketiga, tidak boleh ada al. Itu syarat mudhof. Jadi syarat mudhof. Jadi mudhof itu yang ini tidak boleh ada. Kalau mau jadi mudhof, kalau mudhof ilaihi bebas. Mau ada tanwin, mau ada al, mau ada nun, silahkan. Kalau mudhof ilaihi. Yang dimaksud di sini adalah mudhof. Syarat mudhof tidak 3. Tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada nun di musanna dan jamak mudzakkar salim, dan tidak boleh ada alif lam. Tidak boleh ada al. Tuh catatan kata Ustaz Aceh, jika terdapat 2 lafadz yang kedua-duanya memakai tanwin, nakirah berarti dua-duanya, alif lam ma'rifah dua-duanya, atau nun dua-duanya, maka kata Ustaz Aceh, maka lafadz yang kedua bukan mudhof ilaih tetapi naat. Sifat itu naat, NATB belum kita bahas ya. Berarti kalau dua-duanya sama,
Itu teh naat man'ut. Ya, naat man'ut. Baik, sebelum ke sana kita coba telaah satu demi satu. Kita baca bareng-bareng. Yang pertama itu apa syarat mudhof? Tidak boleh ada tanwin. Kita baca bareng-bareng. Yang nomor 1, ikuti saya. Kitabu aliyin, babul wudu'i, waladu Muhammadin. Lihat, bacanya kitabu, tidak boleh kitabun aliyin, tidak boleh. Karena mudhof ilaihi atau idofah kalau mau diringkas, karena susunan idofah begini si mudhof itu tidak boleh ada tanwin. Kitab punya Ali, jangan kitabun aliyun, tapi kitabu. Sedangkan alinya dimajrurkan, aliyin, kitabu aliyin. Nah gitu. Begitupun babul wudu. Jangan dibaca babun, tapi babu, langsung ke alif lam, babul wudu'i. Kenapa majrur? Mudhof ilaih. Ingat, pembahasan kita di mudhof ilaihnya. Babul wudu'i, berarti mudhofnya mana? Babu. Mudhof ilaihnya mana? Al, pakai al wudu'i. Yang ketiga, waladu Muhammadin, mana mudhofnya? Waladu, mana mudhof ilaihnya? Muhammadin. Syarat pertama mudhof tidak boleh ada tanwin. Ingat-ingat, tidak boleh ada tanwin. Maka harus disandarkan. Ingat, tidak boleh ada tanwin. Rumah bahasa Arabnya baitun. Langsung tambahkan rumah milik Zaid. Baitu Zaidin. Pulpen bahasa Arabnya? Pulpen milik Muhammad. Bagus. Kolamu Muhammadin. HP non? Jawalun ya. HP milik anak kecil. Anak kecil apa? Al-waladu ya, al-waladu. HP anak kecil. Jawa. Ya? Nah, jawalul waladi. Bagus. Jawalul waladi. Nah, ini rada hese ya. Buku bahasa Arabnya kitabun, tambah Aisyah. Kitab milik Aisyah. Jawab. Nah, siapa yang bisa jawab? Ikhwan. Kitab milik Aisyah. Diulang? Yang lain kurang pas? Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. So, kitab milik Aisyah. Apa? Kurang tepat. Yang lain? Ah, ini Kitabu Aisyata. Ada yang tahu kenapa Aisyata? Apa nama perempuan mah goer mun sorry. Tanda jarnya itu dengan fathah. Tanda jarnya bukan dengan kasroh, dengan fathah. Kitabu Aisyata. Hese eta dirinya. Karena yang 9 isim tetap kita kuasai dari mufrad, musanna sampai nanti maksur dan mankus. Dan dia kitabu Aisyata. Aisyata majrur, betul majrur. Tanda jarnya dengan fathah karena isim goir sorry. Itu maksudnya. Tak disebut hese teh. Biasanya kan iwai orangnya. Baik, sekarang tambahkan pintu surga. Pakai alif lam. Babul jannati. Pintu neraka.
babun nari. Apalagi ya, banyak yang ini. Pokoknya ada isim gabungkan. Nah, itu biasanya nanti kepemilikan. Milik. Buku milik siapa? Itu biasa gunakan mudhof ilaih. Nanti di akhir ada pembahasan ini. Yang pertama tadi ya, syarat mudhof. Ingat, syarat mudhof. Ari mudhof ilaih mah tidak ada syarat, hanya dia i'rabnya wajib jar, itu saja kalau mudhof ilaih. Kalau mudhof syaratnya 3. 1, tidak boleh ada tanwin. Ingat-ingat, mau tanwin fathah, kasroh, dhamma tidak boleh gitu. Dia harus di harokat biasa saja. Syarat kedua, tidak boleh ada nun di musanna atau jamak mudzakkar salim. Tambahkan mudzakkar salim, ya tambahkan. Kita baca bareng-bareng. Ikuti saya. Kitabani Aliyun, Kitaba Aliyin. Nah, jadi kita bani ditambah Aliyun sama dengan Kitaba Aliyin. Jadi begitu. Kitabani artinya apa? 2 buku ditambah aliyun, lihat. Kan awalnya marfu. Ini marfu. Tapi kalau mau diidofahkan tidak boleh ada nun. Jadi kita nunnya hilang. Karena syarat kedua tidak boleh ada nun di isim musanna. Kita ali ini majurkan yin. Kenapa dia majrur aliyin? Karena sebagai mudhof ilaih. Pasangan mudhof ilaih adalah ari mudhof mah tergantung dia sebagai apa sebelumnya. Karena ini belum sempurna. 2 kitab ali belum sempurna. Kalau kita menyebutkan hadzani ini, hadzani betul kitab aliyin, ini adalah 2 kitab Ali. Jadi yang penting lihat di sini saja. Kitabani ditambah aliyun, ini isim, ini isim. Isim pertama kitabani, isim kedua aliyun. Ketika digabung, penggabungan namanya idofah. Penggabungannya itu namanya idofah. Ketika diidofahkan, maka nun yang ada di musanna ini harus dibuang. Sama dengan tanwin yang tadi. Lihat yang tadi, ini kan nomor 2 ya. Nomor 2. Yang nomor 1 kitabun. Kitabun ini tanwin ditambah aliyun. Sama dengan kitabu. Tuh jadi kitabu. Dan yang kedua aliyin. Mana mudhofnya? Kitabu. Mana mudhof ilaihnya? Yang wajib jar itu apa? Nah, aliyin ini mudhof ilaih, maka dia majrurun bil idofah. Dia majrur karena diidofahkan, disandarkan. Disandarkan. Jadi tidak boleh kita membaca kitabun aliyin, salah. Karena syarat pertama, lihat, tidak boleh ada tanwin. Tidak boleh ada tanwin. Syarat kedua tidak boleh ada nun. Di mana? Di musanna dan jama mudzakkar salim. Ini tidak boleh. Tidak boleh ada nunnya. Kitabani aliyun. Kita gabung jadi kitaba aliyin. Kalau ini kitabaini, jadi apa di sini? Kita di situ. Ini kan kitabani. Kitabani. Sekarang kalau kitabaini, kita bayi, nun hilang. Kita bayi aliyin.
Ianya tetap. Jadi misal roa itu, gunakan roa itu. Roa itu kita bayi. Ya. Roa itu kita bayi aliin. Saya melihat 2 buku ali. Karena mudhofnya kan kita bani, tapi karena dia jadi apa? Maf'ul bih mansub, maka bukan kita bani tapi kita baini. Kalau ini hadzani cukup. Hadzani itu ini. Hadza, kalau hadza 1, kalau 2 hadzani kitaba aliyin. Ro'a itu kita bayi aliyin. Marartu bi kita bayi. Jangan bayi nih, bayi aliyin. Sama ya. Marartu bi kita bayi. Kita bayi, asalnya kita bayi nih asalnya. Kita bayi ini jadi kita bayi gitu. Pokoknya tidak boleh ada nun. Pokoknya tong aya nun kadanya tidak boleh ada nun di musanna atau di jama' mudzakkar salim. Baik, kita teruskan. Ikuti saya. Baitani Muhammada ikuti afwan. Baitani Muhammadun. Gabungkan. Bagus, alhamdulillah. Diulang. Baitani tambah Muhammadun. Loh, kan ada nun tidak? Tidak ada. Tidak boleh baitani Muhammadin, salah itu teh. Karena tidak boleh ada nun. Ikuti saya. Muslimuna. Ulangi, muslimuna. Indonesia. Indonesia teh Indonesia Raya itu teh. Indonesia gitu. Ada Indonesia, ada Indonesia. Ada 2 baca. Orang Arab itu ke kita itu kadang Indonesia. Anta Indonesia, anta Indonesia ada. Tapi lebih enak mereka membacanya A ya. Indonesia. Apakah Anda Indonesia? Naam gitu. Kayak bisa ngobrol dengan orang Arab. Anta Indonesia? Naam, mana Indonesia? Maksudnya orang Indonesia. Ya, gabungkan muslimuna dengan Indonesia. Gabungkan. Bagus. Ikuti saya. Udah bagus. Yang terakhir ikuti kafiruna. Makkatu. Gabungkan. Nah, diulang, gabungkan. Ada pertanyaan, kenapa kafiru tidak kafiruna? Karena mudhof. Syarat kedua mudhof tidak boleh ada nun di jama' mudzakkar salim. Kan ini jama' mudzakkar salim. Una dan ina. Muslimuna dan kafiruna kan jama' mudzakkar salim. Sekarang kenapa makata engkau majrur? Isim ghair munsharif. Bagus. Isim ghair munsharif. Betul ya, isim ghair munsharif? Nama-nama tempat, nama-nama orang itu teh ghair munsharif, apalagi diakhiri dengan ta marbutoh. Makata itu teh ghair munsharif. Makanya kafiru makkata. Jangan makkatin. Kafiru makkata cukup. Mudhofnya mana? Kafiru. Nah, syaratnya sudah pas karena nunnya dibuang. Makkata pas karena dia majrur, tanda jarnya dengan fathah karena isim ghair munsharif. Ini al-alamu ya. Maka itu al-alamu nama apa? Nama diri, nama tempat. Ma'a ta'nits.
Ta'nis itu ada tak marbutoh. Nama-nama orang, nama-nama tempat ketika ada tak marbutoh itu jadi isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu tanda jarnya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Makanya bacanya kafiru Makkata, orang-orang kafir Makkah. Diartikannya begitu, kafiru Makkata. Nah, ini syarat kedua. Jadi syarat pertama tidak boleh ada tanwin. Syarat kedua tidak boleh ada nun di dua isim, ingat. Satu musanna, dua jama mudzakkar salim. Kenapa di dua ini? Karena hanya dua nun mah itu. Di musanna ada nun, jama mudzakkar salim ada, jama muannas salim tidak ada, jama taksir tidak ada, asmaul khamsah ada nun tidak ada, isim maksur tidak ada, isim manqus tidak ada. Berarti hanya dua, yaitu musanna dan jamak mudzakkar salim. Berarti syarat kedua di mudhof, ingat, setelah tidak boleh ada tanwin, syarat kedua tidak boleh ada nun di musanna dan jamak mudzakkar salim. Itu syarat mudhof yang kedua. Syarat mudhof terakhir yang ketiga, tidak boleh ada al. Tidak boleh ada al. Ingat selalu itu ya. Ikuti saya. Ar-rasulu, Allahu, gabungkan. Nah, Rasulullahi. Tidak boleh begini, Ar-rasulullahi. Salah total. Karena syarat ketiga tidak boleh ada al. Ingat saja al lah ya. Tidak boleh ada al. Ikuti saya lagi. Al-baitu, Allahu, gabungkan. Bagus. As-salatu, al-maghribu, gabung. Al-babu, al-masjidu, idofahkan. Nah, itu syarat ketiga, tidak boleh ada al. Ingat di mudhof, kita sedang berbicara tentang mudhof. Mudhof ilaih tidak ada ini ya, mudhof ilaih tidak ada aturan. Mudhof ilaih itu pasti jar, tapi kalau mudhof tiga aturannya. Satu, tidak boleh ada tanwin. Dua, tidak boleh ada nun. Ingat saja, tanwin itu kan nun. Nun kan ya. Nah, setelah tanwin ke nun berarti. Satu, tidak boleh ada tanwin. Dua, tidak boleh ada nun, tapi hanya di dua ya, musanna dan jamak mudzakkar salim. Tiga, tidak boleh ada al. Tidak boleh ada al. Syarat mudhof teh itu ya. Meja bahasa Arabnya maktabun. Guru mudarrisun. Meja guru. Ikuti saya dulu. Saya pakai al ya dua-duanya. Al maktabu, al mudarrisu. Idofahkan. Ulangi. Maktabul mudarrisi. Ikuti saya. Al-baitu, at-talibu, idofahkan. Baitut talibi. Bagus. Baitut talibi. Karena diidofah kan? Dimasukkan ke alif lam. Nah, ini hati-hati. Ini yang ghair munsharif. Ikuti saya. Al-qalamu, Zainabu, gabungkan. Qalamu Zainaba. Qalamu Zainaba, karena manjururnya dengan fathah. Qalamu Zainaba. Masya Allah, begitulah ilmu nahu. Jadi la'allakum ta'qilun, lain tatakun.
Agar kita menggunakan akal, nah gitu nah. Dan dalam Quran itu ada. Baik, ikuti saya. Tuhan bahasa Arabnya? Tuhan, Rob. Ikuti saya. Ar-Rabbu. Al-Alamuna. Gabung. Rabbul. Oh, buai langsung. Hesek padahal itu teh. Nah hati nu alamun jadi alamin. Rabbul alamin. Kan begitu? Berarti Rabbul alamin itu susunannya idofa. Rabbul alamin. Ikut saya. Malikun. An-nasu. Gabung. Malikun. Nah, can malik ya can. Oke, tergantung sebelumnya. Al-yaumu. Ad-dinu. Masuk. Yaumuddin. Oke, yauma yaumi yauma kan tergantung sebelumnya. Ar-rabbu. An-nasu. Idhofah kan? Rabbun nas. Al-ilahu. An-nasu. Idhofah kan? Ilahun. Nah, ulah ilahi dah acan. Ilahu lah awal mah marfu. Kalau marartu bi baru marartu bi ilahi gitu. Nah, itu di Quran itu banyak. Baik, sekarang kita kembali ke awal. Basmalah. Bismillahi. Itu dulu. Bismillahi. Berapa kata? 3. 1 bi, 2 ismi, 3 Allahi. Bismi, ismi marfu mansub majrur. Kenapa dia majrur? Karena ada huruf jar, majrur bi harfil jar dengan ba itu huruf jar. Pertanyaan kedua, Allahi. Kenapa dia majrur? Nah, sekarang terjawab. Karena sebagai mudhof ilaih. Jadi bismi tuh, bismi kenapa majrur? Tong tidituna ieu nama. Ada jawaban, karena dia majrur dengan huruf jar. Yang kedua, lihat Allahi. Allah itu bukan majrur dengan huruf jar. Tapi Allah itu majrur karena idhofah. Sebagai apa dia? Mudhof ilaih. Pasangan mudhof ilaih apa? Mana mudhofnya? Ismi. Bi-nya jangan ya. Ismi mudhof. Berarti Allah di sini majrur karena dia idhofah ke ismi mudhof. Ismi. Bismillahi. Bismi majrurun bi harfil jar. Allahi majrurun bil idhofah. Terjawab semuanya dalam basmalah. Semuanya ada dalam basmalah untuk majrur. Jadi mudahnya itu kalau kita terus dilatih. Nanti kita baca dalam Quran ada kasroh saja atau sesungguhnya bukan kasroh ya. Tandanya banyak. Kalau ada yang jar, pastikan dia dua di antara yang tadi. Apakah dia ada huruf jar sebelumnya? Kalau tidak ada, kemungkinan idhofah. Kemungkinan idhofah. Kemungkinan dia idhofah ya. Contoh dalam Quran ya. Ada pertanyaan sambil menunggu? Ya, kalau nanti kalimat mah tergantung di kita mau mengungkap kalau masuk kalimat. Ini kan baru ke kata ya. Baru kata susunan kata. Baru 2 kata digabung, tapi ini belum sempurna. Baitullah, rumah Allah, belum jelas. Misalkan Baitullah, rumah Allah itu dekat.
Nah, itu baru masuk sempurna. Baitullahi qaribun. Jadi ini hanya baru membahas tentang gabungan dua kata. Gabungan dua kata, kata pertama namanya mudhof, kata kedua namanya mudhof ilaih, tapi belum sempurna. Beda dengan mubtada khobar. Kalau mubtada khobar beda. Mubtada khobar itu beda. Apa bedanya? Kalau mubtada khobar sudah sempurna, itu beda yang membedakan. Nanti ada 3 yang harus kita kuasai kalau sudah masuk satu lagi. 1 mubtada khobar, 2 mudhof ilaih, yang ini bedakan. Nah, nanti ketiga yang naat Sabtu depan tuh. Naat man'ut, 3 kata yang mirip padahal beda gitu. Kalau yang mubtada khobar dia sudah sempurna, Muhammad mahir misal, ahli, Muhammadun mahirun. Tapi kalau Muhammad milik mahir kan tidak mungkin. Kalau milik itu biasanya ke idhofah. Beda dengan masjid milik Allah. Nah, berarti gunakan idhofah. Jadi apa? Miliknya jangan dipikirkan, karena di dalam idhofah itu sudah ada arti milik atau kepunyaan. Saya terjemahkan masjid milik Allah. Masjidullahi. Masjidullah. Hadza masjidullahi. Ini masjid Allah. Maksudnya milik Allah. Jadi kalau ingin mengungkapkan mudhof ilaih, nah, nanti sebentar lagi di akhir itu dari situ dilihatnya, Bu. Jadi dilihatnya itu dari maknanya pas tidak gitu. Oh, ini milik. Oh iya, betul milik. Jadi kalau milik berarti gunakan idhofah. Air saya. Nah, berarti mudhof ilaih. Air bahasa Arabnya maun, saya, ana. Jadi apa? Ana maun atau maun ana? Maun ana. Ana tapi masuk ke maun, jadi ma'i. Yang baituhu itu teh rumahnya. Mana mudhofnya? Baitu. Mana mudhof ilaihnya? Hu. Tapi kan domir mah mabninya. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna. Itu teh mudhof ilaih eta teh. Mana mudhofnya? Baitu. Mana mudhof ilaihnya? Nah, yang domir tadi itu mudhof ilaih, ngan teu katinggal. Teu katinggal naon? Domir kan dia mabni. Jadi tetiasa baitu tuhi tidak ya. Tetap baituhu saja. Bedanya di baitanya. Baitu, baita, baiti. Pernah dulu kita kaji ini. Ini teh model mudhof ilaih, rumahnya. Maksudnya rumah kepunyaan dia gitu. Rumah milik dia. Berarti itu masuk mudhof ilaih, idhofah namanya. Nanti seiring waktu tahulah. Oh, ini mudhof ilaih ini Ustaz gitu. Dinamun baca kitab ya, baca kitab. Kitab salat, itu teh mudhof ilaih. Kitabus sholati, pastikan gitu. Kitab zakat, terjemahkan. Kitabuz zakat. Di jar karena dia mudhof ilaih. Kitab saum. Kitabus saumi. Bab sekarang, bab wudu. Babul wudu'i. Nah, terus ayat taram-taram ini. Bab misal bab apa ya? Al-ghuslu, bab mandi, babul ghusli. Kenapa i semua? Kenapa majrur semua? Karena dia mudhof ilaih. 2 isim digabung, itu teh mudhof ilaih. Itu hampir semuanya. Kalau baca Quran itu akan ada. Makanya saya anjurkan hari ini sudah saatnya menelaah Quran dari segi nahwu dan sorof. Coba telaah gitu. Ini mana fa'ilnya harus begitu nanti ya. Nanti di grup ya, di grup ramaikan yang sudah pernah belajar. Kita kan dari marfu ya, fa'il, naibul fa'il sampai
kana dan inna. Nanti ramaikan di grup, pancing saya karena saya tidak bisa. Harus ada yang mancing. Ustaz, ini betulkah fa'il? Nah, kita cari kalau fa'il itu harus ada fi'il kan ya? Fi'il dan fa'il. Ustaz, betul ini mubtada, lihat jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Termasuk yang ini. Yang ini bisa masuk ke mubtada. Yang mudhof ilaih kan ini belum sempurna. Contoh, ma hadza qalamun. Qalamun milik Ali. Tarjim qalamu aliyin. Pensil Ali patah. Patah itu maksurun, kasroh, maksurun. Pensil Ali patah. Nah, qalamu aliyin maksurun. Jumlah apa dia? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mubtada qalamu, jangan mun Bu. Qalamu. Mana khobarnya? Maksurun. Kalau Ali berarti sebagai mudhof ilaih dari qalamu. Jadi nyambung, mubtadanya nyambung satu paket. Qalamu aliyin. Itu teh mubtada, tapi jangan aliyinnya karena ini kan majrur. Ambilnya yang marfu karena mubtada itu marfu, qalamunya. Pensil milik Ali patah, patah itu khobar, maka dibaca marfu, maksurun. Qalamu aliyin maksurun. Nah, kegunaan ini nanti masukkan ke yang pernah kita pelajari. Nah, makanya kenapa belajar bahasa Arab sedikit-sedikit? Karena maksudnya untuk itu. Tahu nanti ini teh jandela, teh langit-langit, ini apa? Tembok, bisi salah gitu. Itu disebut tembok padahal jandela aja. Ini disebut langit padahal langit mah di luhur itu kan. Kenapa? Karena kita belum, makanya bersabar di kajian ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum masuk ke kandungan idhofah? Nah, betul. Nanti pelengkap-pelengkapnya bukan hanya pelengkap, juga kalimat intinya bisa menggunakan yang tadi. Mau domir, mau gori munsharif, tergantung kita mau mengungkapkan sesuatu. Tapi tetap lihat ya, kalau mengungkapkan sesuatu mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu saja. Saya minum kopi, mau jumlah apa? Mau jumlah ismiyah berarti anak dulu. Tapi kalau mau jumlah ismiyah, fi'il dulu. Minum, syariba kan? Saya minum, syaribtu kopi, qahwah. Qahwah, orang Mesir mau gohwah. Syaribtu qahwatan. Tapi kalau mau jumlah ismiyah, ana dulu. Ana syaribtu qahwah. Jadi nanti terbentuk nanti, asal kita mau mengungkapkannya mau jumlah apa, dan dua-duanya boleh, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, terserah gitu. Nah, kalau diawali dengan jumlah fi'liyah, nah gitu, ibu mau mengungkapnya mau apa gitu, dan dua-duanya sah. Tapi nanti beda, kalau jumlah fi'liyah dicarinya fi'il dan fa'il. Syaribtu qahwatan, fi'il fa'il. Tapi kalau jumlah ismiyah carinya jangan yang tadi, tapi mubtada khobar. Tuh kan semakin kelemeng namanya. Yang jelas belajar ini terus gitu. Belajar sedikit-sedikit. Ini kan belum tamat. Tenang we, ada yang curhat Ustaz, kumaha bita can tiasa. Apaan can tamat ini juga? Can tamat. Iya. Wow, mantap itu mah. Insya Allah Bu. Nah gitu. Makanya dengan sendirinya nanti akan tahu. Biiznillah, betul. Baca basmalah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbayang isim fi'il hurufnya, terbayang jumlahnya.
Itu harus bertahap. Nah, sekarang terakhir lihat halaman 172. Kandungan idhofah. Maksudnya nanti bisa masuk ke idhofah. Kandungan idhofah itu antara 3 kemungkinan. 1 min, beri stabilo minnya. 1 lam, 3 fi. Min fi li. 1 min, sigana teh min itu artina teh dikira-kira gitu nya. Di kemungkinan ya mah min. Min artinya dari, lam artinya kepunyaan atau milik. Jadi kalau ada arti ya sepertinya ini dari nih, berarti idhofah. Ingat, idhofah 3 kemungkinan. Ada yang mengatakan 4 dengan kaf huruf jar. 1 min, 2 lam li gitu ya. Ketiga fi di dalam. Lihat, saya bacakan yang min ya. Khotamu artinya cincin, hadidin artinya besi. Khotamu hadidin. Kira-kira mau diartikan lengkap bagaimana? Cincin milik besi, cincin dari besi. Kalau cincin dari besi masuk ke idhofah, gitu ya. Karena ada perkiraan min. Seolah-olah begini, khotamu hadidin teh khotamun min hadidin, seolah-olah begitu. Cincin dari besi. Berarti ini idhofah. Mana mudhofnya? Khotamu. Mana mudhof ilaihnya? Hadidin. Hadid itu besi. Ada surah Al-Hadid. Nabi siapa yang bisa melunakkan besi? Nabi Daud alaihissalam. Kisah Nabi Daud ada di sini. Al-Hadid. Nomor 2, memperkirakan arti lam, milik. Lihat contohnya, Baitu Aliyin, rumah dari Ali, rumah milik Ali. Milik berarti, nah, mau dari, mau milik atau kepunyaan, pastikan itu idhofah. Nanti kira-kira ya, oh ini min, oh ini lam. Baitu Aliyin, rumah milik Ali. Seolah-olah begini, baitun li aliyin, seolah-olah begitu. Nah, terakhir perkiraannya fi, di atau pada ya. Di atau dalam, di dalam, pada, fi. Contohnya azabul qabri. Kenapa qabri? Karena mudhof ilaihi. Bisa tidak masuk min? Siksa dari kubur belum masuk. Atau siksa milik kubur belum. Atau siksa di dalam kubur, bisa. Berarti azabul qabri susunannya idhofah. Mana mudhofnya? Adzabu. Mana mudhof ilaihnya? Al-qabri. Nah, di dalam doa salat kan ada ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Adzabil qabri berarti mudhof ilaih atau idhofah. Wa min adzabi jahannam, mamimu ma, bagus. Nah, henteu mi. Nah, kan dia mudhof ilaih. Goir munsori. Nah, ulang dari goir munsori. Jahannam itu nama tempat. Berarti jahannama, adzabi jahannama. Wa min fitnatil mahya wal mamati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu susunannya ya tadi, banyak yang idhofah itu. Idhofah itu banyak. Makanya 3 cari coba, bisa tidak min gitu. Oh, bisa min, ini dari artinya. Masjidu zahabin, masjid terbuat dari emas. Berarti mudhof ilaih. Kalau masjid indah, masuk tidak? Masjid indah. Masjid dari indah, masuk? Tidak. Masuk kepunyaan indah. Ya, indahnya lain ibu indah lain gitu. Atau yang ketiga, masuk di indah. Tidak kan ya? Berarti itu bukan mudhof ilaih. Apa? Naat.
Insya Allah. Tuh halaman itu 173. Meh penasaran. Halaman 173 kan naat sifat. Itu beda sedikit saja. Makanya kita kuasai dulu yang mudhof ilaih. Nah, latihan betulkan apa yang kau anggap salah. Ini dikumpulkan ya. Yang ini dikumpulkan sedikit insya Allah yang ini. Kumpulkan di buku nanti di depan untuk Sabtu depan. Ingat selalu di mudhof. Syarat mudhof 3. Tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada nun di isim musanna dan isim jama' mudzakkar salim, dan ketika tidak boleh ada al. Contoh 1. Fid daftarika. Ini 1 ya. Fid daftarika. Yang salah yang mana? Al. Jadi bagaimana? Fi daftarika. Itu contoh 1. Ada 9 soal yang ini ya. Ada 9 soal. Yadainika. Itu ada salah. Nanti sahihkan. Yang kedua, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ya, kumaha ya. Tanya saja di grup kalau tidak tahu artinya ya. Tuh, sudah ya ini. Tapi ini belum masuk ke mubtada khobar, baru 2 kata saja, mudhof dan mudhof ilaih. Baik, sebelum ditutup terakhir baca surah Al-Lahab ayat 1 bareng-bareng. Iya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Cari mudhof ilaihnya. Sebelum ditutup, sebelum istirahat. Yada abi lahab. Yada abi lahab. Aslinya apa? Yadani. Yadani ditambah Abu Lahab. Abu dulu Abu. Yadani 2 tangan. Abu Lahab 2 tangan milik Abu Lahab. Masuk kan ya? Berarti Yadani Abu Lahabin. Tetapi karena mudhofnya ada alif nun di musanna, nunnya hilang. Jadi Yada Abu Lahab. Ya, tapi kenapa Abu jadi Abi? Karena mudhof ilaih, tanda jarnya bukan kasroh, tapi tanda jarnya dengan iya. Kenapa dengan iya? Asmaul Homsah. Harusnya Abu Lahab jadi Abi Lahab. Yada Abi Lahabin. Jadi begitu. Jadi itu teh mudhof ilaih. Insyaallah nanti kalau kita baca Quran, baca hadis, baca kitab, banyak kata-kata yang mudhof ilaih, banyak itu tuh. Tapi ingat, mudhof ilaih belum sempurna. Belum sempurna. Beda dengan mubtada khobar. Ini hanya rangkaian saja, 2 kata gabung namanya mudhof ilaih. Prosesnya adalah idhofah. Berarti majrur yang kedua majrur bil idhofah. Insyaallah kita akan teruskan di Sabtu depan majrur bit tawabi dengan naat atau taukid dan badal. Baik, itu dulu untuk kajian hari ini. PR-nya yang tadi tulis soalnya, kemudian betulkan. Jangan langsung dibetulkan, soalnya dulu, kemudian betulkan, kemudian nanti simpan di depan ini di meja. Bagi yang online silahkan di online kan ya, fotokan nanti dijaprikan. Baik, itu dulu, istirahat ya 10 menit. Alhamdulillahirabbil alamin.